Saat Fushiguro akan mengeksekusi Yuji, dia terlihat bimbang. Lalu, tiba-tiba Gojo Sensei pun datang dan menanyakan apa yang terjadi, serta menanyakan juga keberadaan jari Sukuna. Dan pada saat itu juga, Yuji mengaku telah memakan jari Sukuna itu. Awalnya, Gojo Sensei meragukan hal itu, tapi dia akhirnya percaya dan memerintahkan Yuji untuk bertarung dalam 10 detik. Dan setelah 10 detik, Yuji harus kembali dalam kesadarannya. Pertarungan singkat antara Yuji melawan Gojo Sensei pun berhenti setelah 10 detik. Gojo Sensei yang mengetahui bahwa Yuji bisa mengendalikan Sukuna pun terkejut. Mengendalikan Sukuna dalam arti Yuji masih bisa mengendalikan tubuhnya. Lalu, Gojo membuat Yuji tertidur dan membawanya untuk dieksekusi. Saat akan dieksekusi, ternyata Gojo menundanya dan memberikan dua pilihan kepada Yuji, yaitu mati sekarang atau mati setelah memakan 20 jari Sukuna. Karena di sini menurut penjelasan Gojo Sensei, Sukuna bisa ikut mati jika seseorang atau makhluk yang memakan jari itu mati. Keesokan harinya, Yuji mengunjungi Iguchi dan mengatakan kepada Sasaki bahwa seseorang yang akan menyembuhkan Iguchi akan tiba besok. Lalu Yuji berpamitan kepada Sasaki karena dia akan pergi ke suatu tempat. Shin berpindah di suatu tempat untuk mengkremasi kakeknya Yuji. Di sana, Yuji dan Gojo Sensei berbincang-bincang membahas kutukan dan jari Sukuna. Tidak lama setelah itu, Yuji membulatkan tekadnya dan memakan jari Sukuna yang dibawa oleh Gojo Sensei. Setelah memakannya, Yuji masih terlihat baik-baik saja, dan dia mengatakan bahwa dia akan memakan semua jari Sukuna, dan selebihnya Yuji akan mati dengan caranya sendiri. Setelah itu, Gojo mengajak Yuji ke Tokyo dan Yuji akan masuk ke SMK Jujutsu. Setibanya di SMK Jujutsu yang berada di Tokyo, Yuji pun dibawa Gojo untuk menemui Capsek SMK Jujutsu yang bernama Yaga Masamichi. Saat Yuji memperkenalkan dirinya, dia ditanyai oleh Capsek apa tujuannya masuk ke SMK Jujutsu. Yuji menjawabnya, namun nampaknya Capsek tidak puas dengan jawaban itu dan Yuji pun dites bertarung untuk mencari alasannya dengan menggunakan boneka yang dibuat oleh Capsek yang diisi oleh kutukan. Saat situasi terpojok, Yuji akhirnya menemukan alasannya, dan setelah mengutarakan isi hatinya kepada Capsek, Yuji pun akhirnya diterima dan Yuji dibawa ke asrama SMK tersebut. Sesampainya di kamar, Yuji dimintai untuk tidak ikut bertarung dalam mencari jari Sukuna. Namun Yuji menolak permintaan itu, dan Gojo yang meminta itu ternyata hanya menguji Yuji saja. Gojo Sensei juga mengatakan bahwa Yuji adalah radar untuk mencari keberadaan jari Sukuna. Tidak lama setelah itu, mereka keluar dari kamar. Gojo Sensei mengatakan pada Fushiguro dan Yuji bahwa keesokan harinya mereka beserta Gojo Sensei akan menjemput murid baru SMK Jujutsu yang ketiga. Keesokan harinya, mereka pun sampai di Harajuku untuk menjemput murid ketiga dari SMK Jujutsu. Shin pun berpindah ke seseorang paman yang sedang bernegosiasi untuk dijadikan model. Tapi saat negosiasi itu gagal, tiba-tiba seorang perempuan menyela pembicaraan paman itu dan mengajukan dirinya untuk jadi model. Namun paman itu menolaknya, dan perempuan itu adalah murid Jujutsu yang ketiga. Dia memperkenalkan dirinya. Dia bernama Kukisaki Nobara. Mereka diajak Gojo Sensei untuk berjalan-jalan di suatu tempat. Awalnya Yuji dan Nobara senang, tapi saat mengetahui bahwa tempat yang dituju adalah gedung yang berisi kutukan, mereka berdua pun terlihat membosankan. Ternyata Gojo Sensei mempunyai maksud tersendiri dan memerintahkan Yuji dan Nobara untuk membasmi kutukan yang ada di gedung itu. Sebelum masuk, Yuji diberikan senjata berupa pisau yang sudah diimbui energi kutukan untuk membasmi kutukan. Setelah menerima senjata itu, Yuji dan Nobara pun masuk ke gedung itu.
Saat di dalam gedung, Yuji dimintai oleh Kugisaki untuk berpencar. Awalnya Yuji menolak, namun akhirnya dia menerimanya. Tidak lama setelah itu, Yuji diserang oleh monster kutukan yang ada di gedung itu. Namun dengan mudahnya Yuji bisa membasminya. Di saat yang sama, Kugisaki Nobara juga menemukan kutukan yang berada di dalam manekin. Setelah melenyapkannya, manekin itu pun hancur. Setelah itu, terlihat ada bocah yang ketakutan yang sedang bersembunyi. Kugisaki menghampirinya untuk membawa pergi. Tapi tidak lama setelah itu, ada monster yang keluar dari tembok dan menyandera bocah itu. Nobara dibuat bingung karena jika dia menyerang anak itu bisa mati. Namun beberapa saat kemudian, Yuji datang dan menyelamatkan bocah itu dengan memotong tangan monster tersebut. Monster itu pun kabur, tapi dengan jurus santet Kugisaki yang dia pelajari dari Indonesia pun ternyata bisa membunuh monster kutukan tadi. Setelah mengalahkan monster kutukan yang ada di gedung tadi, Yuji menanyakan sesuatu pada Kugisaki Nobara. Dia bertanya apa tujuannya masuk ke SMK Jujutsu. Nobara menjawabnya dengan alasan karena dia benci hidup di desa. Tapi alasan sebenarnya kemungkinan Kugisaki ingin mencari keberadaan teman masa kecilnya yang bernama Saori. Namun karena warga desa membencinya, Saori pun diusir dari desa itu. Tidak selang lama, bocah yang diselamatkan Kugisaki dan Yuji diantar pulang oleh Gojo Sensei dan Fushiguro. Setelah itu, mereka pergi untuk makan-makan. Shin pun berpindah di pusat rehabilitas remaja. Di sana ada kejadian di mana manusia non-jujutsu bisa melihat bulatan seperti telur yang sebenarnya adalah rahim kutukan. Dan karena situasi darurat, 3 murid jujutsu dikirim ke sana dan 1 orang tewas.